Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi salih dan salihahnya kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Kelas 3, siap, semangat, dan pantang menyerah. Nah, Bu Anggun mau tanya nih, kalian sudah siap belum dalam melaksanakan pembelajaran hari ini? Bu Anggun berharap anak-anak sudah siap. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita mulai yuk pembelajarannya. Hari ini Bu Anggun kembali lagi membersamai Ananda kelas 3 dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi pertumbuhan dan perkembangan hewan edisi 2. Yuk kita mulai pembelajarannya, siapkan alat tulisnya dan juga buku LKS. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, Bu Anggun berharap siswa dapat mengidentifikasi teks bacaan tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan serta daur hidup hewan. Setiap makhluk hidup mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan, termasuk hewan. Nah, di dalam pertumbuhan dan perkembangan hewan ada yang disebut dengan daur hidup. Kira-kira apa ya daur hidup itu? Nah, daur hidup adalah semua tahapan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup semasa hidupnya. Daur hidup kupu-kupu. Nah, gambar di samping menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat. Ulat akan banyak memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi gemuk dan besar. Setelah itu, ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup akan memiliki daur hidup. Nah, betapa sempurnanya ciptaan Tuhan ini ya. Anak-anak, kalian tahu tidak bahwa selama menjadi kepompong, maka kupu-kupu itu akan berpuasa selama 14-16 hari. Jadi, ketika berubah menjadi kepompong, dia tidak makan sama sekali atau disebut bahwa kepompong itu berpuasa selama 14-16 hari. Kemudian, butuh waktu 1-2 jam untuk mengeringkan sayap sebelum siang harinya bisa terbang untuk pertama kalinya. Daur hidup katak. Katak termasuk hewan yang hidup di dua alam sehingga disebut dengan hewan amfibi, yaitu bisa tinggal di darat dan juga bisa tinggal di air. Nah, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur, kemudian telur akan berubah menjadi berudu. Berudu akan berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor, dan katak muda akan berkembang biak menjadi katak dewasa di mana dia sudah tidak memiliki ekor lagi. Nah, anak-anak, Bu Anggun pernah menjelaskan bahwa ketika katak menjadi berudu, dia akan bernapas menggunakan insang. Sedangkan ketika dia sudah beranjak menjadi katak dewasa, maka dia akan bernapas menggunakan paru-paru dan kulitnya yang licin. Daur hidup nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air.
Ketika sudah menetas, telur akan menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk. Nah, anak-anak, beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan loh. Contohnya, penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain itu, demam berdarah, banyak lagi penyakit yang dapat ditularkan oleh nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Nah, maka dari itu, penting sekali bagi kita untuk selalu membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat berkembang biakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan. Daur hidup lalat. Daur hidup lalat memulai dari telur. Kemudian telur-telur tersebut akan menetas dan menjadi larva atau belatung. Larva membutuhkan banyak makanan untuk dilanjutkan ke fase pupa. Pada fase pupa, lalat tidak makan. Mereka akan puasa dan bermetamorfosis menjadi lalat dewasa. Setelah beberapa hari, lalat dewasa akan kawin kemudian bertelur dan memulai kembali proses daur hidup lalat. Nah, anak-anak, lalat termasuk serangga pembawa penyakit yang hidup di sekitar kita. Lalat berkembang biak dan mencari makan di tempat sampah, fases, dan tempat-tempat kotor lainnya. Jadi, ketika kita mempunyai makanan, kita harus menjaganya dengan hati-hati. Jangan sampai makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Daur hidup kumbang. Kumbang termasuk hewan jenis serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Telur yang dihasilkan oleh kumbang betina akan diletakkan dalam jumlah besar atau berkelompok atau sendiri-sendiri. Dalam beberapa hari, telur akan menetas dan menjadi larva. Kemudian, larva akan berubah ke tahap selanjutnya yaitu fase pupa. Tahap ini berfungsi sebagai tahap transisi di mana larva menjadi kumbang dewasa setelahnya. Nah, anak-anak, pupa juga biasa dimaksudkan dengan kepompong. Nah, alhamdulillah pembelajaran tentang daur hidup hewan sudah kita pelajari. Sekarang anak-anak, coba ayo kita berlatih. Cobalah mengerjakan buku LKS halaman 81 materi Bahasa Indonesia pilihan ganda dan isai. Cukup dikerjakan di LKS. Kemudian bagi yang sudah boleh difotokan hasil pekerjaannya lalu dikirimkan kepada Bu Anggun. Bu Anggun tunggu ya. Semangat kelas 3. Sekian dari Bu Anggun. Apabila Bu Anggun ada salah ucapan, salah kata, salah perbuatan, salah informasi, Bu Anggun mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kelas 3.